Halo, selamat malam. Kembali lagi di Kumis Podcast bersama saya Alda Abdillah Saya Andri Muhammad. dan di hari Kamis ini kita seperti biasa akan menguak atau mengobrol tentang kisah mistis ya. Nina, aduh, Iya. sangat mistis sekali Mencekam nih. lah ya. Betul. Suasana hawa juga agak dingin sekarang tuh kan cuacanya. Cuacanya agak mendukung untuk dikegepan. Depan juri. Goceng. Goceng. Anjing. Oh iya, kebetulan hari ini Andi juga kurang fit ya. Ya, aduh, sorry ya guys. Ini ketempelan apa nih? Ini kayaknya juri bungkeleka. Kemarin kan gua tuh, Situ Cilencak. kemarin gua tuh kan sakit. Sekarang lu, tapi alhamdulillah Andi nih sekarang masih bisa siaran lah ya. Iya, ya, Kalau- semoga. Tapi feeling gua sih ini cuma batuk pilek aja sih, no. Jadi nggak Paling sakit sehari lah ya. sakit jelema ripuh teh geuning kan tolak angin lagi cager gitu. Kan tadi ku jahe ya. Aduh, guys. Ditemani oleh jahe nih kita. Kemarin gua minum jahe, wah diledekinnya. Kemarin si Alda tuh yang minum jahe, sekarang gua anjing. Bener. Sekarang- Jadi guys, jagalah omongan guys. Lu mah kayaknya jahenya bukan yang ini deh, harusnya minum jahe janda herang. Anjing. Biar sama ya. Jangan janda herang. Oke, serius dulu lah ya. Serius. Sekarang kita tuh akan apa ya? Horor atau mitos-mitos lah, no. Ya mitos-mitos ya kita apa ya kita Ngobrol santai. gitu. Kita buka lah ya. Oke. Ini dari gua ini, nah. Lu ini langsung aja atau mama? Langsung aja lah. Jadi gini, nah. Ngomongin tentang mitos-mitos, nah. Lu pernah nggak waktu kecil pernah nggak denger setiap maghrib lu Tincak. bener eta. Udah tahu. Menunggu maghrib. Kalau setiap maghrib tuh harus masuk ke dalam. Hmm. Takutnya ada kulit ketincap. Suken bae aja pada hama gitu kulit ayam paling. Tapi yang gue pikirin pada waktu masa kecil itu misteri kulit ketincak ya. Kalau misalkan maghrib nih gue kan masih kecil tuh dulu sama anak-anak yang lain lah, teman-teman gitu. Main tuh pas mau maghrib pasti nenek kalau enggak ibu tuh mama lah ya Cerewet lah ya. balik cina gitu kan, pulang takut ada kulit ketincak. Nah, itu tuh. Kulit ketincak kalau Indonesianya apa ya? Kulit keinjek. Keinjek. Tapi kata-kata itu tuh jadi sakral ya. Kulit Jeung, ketincak. tapi lamun di Indonesia kan kada jadi tesiun. Kalau di Indonesia malah nggak biasa aja. Malah takut Kulit tahu sih keinjek keinjek. kan. Tapi kalau di Sunda tuh emang itu tuh khas banget kan, sakral banget. sakral. Dan sampai sekarang juga belum tahu tuh misterinya. Coba lu searching ke Google kulit ketincak ada Kulit nggak? ketincak. Oke, gua searching ya. Nah, kulit. Nah, kalau para kawan kumis juga kalau misalkan ngeh nih pernah nggak denger Terutama kayak Jawa gitu. Barat ya kayaknya. Iya, Jawa Barat. Boleh tuh Di komen komen. aja misteri kulit. Mungkin kita sekarang akan buka lah ya beberapa mitos-mitos gitu. Iya. Pernah gua dengar atau nggak dengar sih. Nah, itu waktu kecil. 3 menjelang nih ada Nina. Ada, coba bacakan. Di webnya ini Sumedang ini sumedang.com. Nah, 3 mitos menjelang waktu maghrib. Oke, kita lihat dulu ya. kita review ya. Ya, betul. Mana ya? Itu Oh, iya mana? itu beritanya ada di beberapa sumber. Oh, nya ada ya. Ada kan? Misteri kulit katincak. Dan itu udah ada. Sok lanjut lu ngobrol aja. Oh, ini nih ada nih. Dilarang keluar rumah saat maghrib. Soalnya gini sih, bentar. Yang pengen gua tahu tuh, soalnya dari kecil kan itu bikin gua terngiang-ngiang lah ya. Bikin gua trauma lah bisa dibilang. Tapi sampai sekarang gua gak tahu itu maksudnya kayak gimana gitu. Kali aja ada nih di beberapa sumber gitu. Iya. Makanya kita lihat, kita Ini review. ada nih.
Ini Sumedang.com, dilarang keluar rumah saat maghrib. Mitos atau larangan ini ternyata hingga kini masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat Sunda dan Jawa. Di kepercayaan Sunda, jika keluar ketika waktu maghrib, pasti dikenal dengan larangan tong keluar. Bisik kulit ketincak. Nah, Awas jangan keluar nanti kulit ketincak. ini sejarahnya gimana nih? Nah, Dan mungkin setelah apa ya? Nanti kita sambil akan membacakan pertanyaan-pertanyaan ya. Soalnya ini juga ada beberapa pertanyaan dari kawan kumis. Nanti kawan kita kumis. bakalan jawab setelah yang satu ini ya. oh ini ada lagi nih, nah, dilarang tidur menjelang waktu maghrib. Nenek moyang kita atau orang tua pasti akan melarang tidur menjelang waktu maghrib. Menurutnya bila hal itu dilakukan, maka kita yang melakukannya bakal terkena sial. Oh kalau ini mah yang tidur maghrib lah ya, pamali berarti lebih ke situ. Coba lu cari ada nggak yang sejarahnya itu, sejarah kulit ketincak coba. Sejarah kulit ketincak, Mit. Ini tuh Soalnya ini sih yang bikin gua penasaran tuh benar ini. di tengah Sunda. Oh, larangan itu dilakukan karena orang zaman dulu waktu menjelang maghrib adalah waktu yang tidak baik untuk melakukan aktivitas. Bahkan Ya. dipercaya waktu tersebut merupakan waktu keluarnya makhluk halus. Tak hanya itu, waktu tersebut juga dipercaya jika anak-anak masih di luar rumah, maka akan diculik hantu kalong wewe. Terus si kulit ketincak ini ada hubungannya atau enggak nih? Iya, itu jadi- tuh hanya peribahasa doang ya. Mitos itu dipercaya. Kayaknya memang kulit ketincak ini tuh peribahasa mungkin ya Iya. sejenis pamali gitu. Jadi lebih ke Cuman lebih ke Sunda lah ya ini. sigarakin. Kayaknya gini, nah. Orang tua kita atau nenek moyang kita zaman dahulu tuh menjaga lisannya. Jadi kalau misalkan spontan langsung bilang ulah ulin puting bisa dijemput ke kolong wewe. Ya jangan malam takutnya ada kolong wewe. Takutnya nyonyoknya sompral gitu kan. Jadi diperhalus dengan kulit ketincak ya, mungkin ini Tapi pendapat gua sih. Pandangan gua nih pasti ada sesuatu hal yang membuat kata itu ada gitu. Di Nah, zaman iya. dulu. Nah, Cuman emang gua tuh emang nggak sempet sih dulu soalnya waktu kecil ya nggak akan mungkin lah ya sampai nanya-nanyain kulit ketincak kita gimana gitu. Iya. Jadi lebih ke oh bener udah kita takut gitu. Padahal gua juga nggak tahu kulit ketincak itu apa. Nah itu mungkin misteri sampai sekarang tuh. Iya. Jadi doktrinnya memang seperti itu. Jadi nggak perlu Memperhalus lah. nggak perlu ditanyakan juga bahwa kulit ketincak itu menakutkan. Gitu. Betul. Ya mungkin buat kalian juga yang emang lebih tahu sejarahnya ya, Atau yang tahu boleh lebih komen. detail gitu kan. Soalnya benar-benar penasaran juga sih. Iya. Terus selain itu tuh waktu kecil nih, gua ini khususnya buat orang apa ya Purwakarta pasti pada tahu lah. Dulu tuh gua paling hal yang paling ditakuti sama gua nih waktu kecil. Ada dulu di daerah gua tuh di kampung sana bahwa ada penunggu jembatan Cisomang. Namanya si Dawe. Dawe itu yang paling gua apa ya pengen tahu gitu sejarahnya dari waktu dulu. Dan nanti juga gua sih pengennya kalau misalkan kita Ada waktu lah ya. misalkan kita cari narasumber atau kita explore lah ke daerah sana gitu. Boleh. Soalnya emang gua juga beberapa baru lihat nih di beberapa waktu lalu baru ada tuh si yang ngebuka cerita itu tuh. Dulu kan gua waktu kecil belum ada media-media kan ya di Iya, daerah iya, sana. iya. Jadi belum ada lah gitu. Makanya gue tuh pengen tahu benar nggak nih gitu. Si sejarahnya tuh ternyata emang iya kemarin juga ada yang meliput gitu. Makanya gue penasaran. Jadi agak terkenal juga ya. Soalnya yang bikin bikin nerap ke
jiwa lah bisa dibilang. Sangat nempel gitu. Momen yang waktu kecil itu kan pasti. Oh, iya karena kecil kita tuh udah digedekan oleh hal mistis guys. Nah gitu ya, biasalah Indonesia lah ya, pasti gak jauh sama hal tradisi atau Iya betul. mitos-mitos Ada itu. mungkin Ya. dan ini ngomong-ngomong tentang larangan maghrib, ya keluar pada saat main atau main pada saat maghrib lah ya. Gua waktu itu di daerah Garut lah ya, Limbangan. Daerah Garut atau Limbangan. Gua aduh sorry guys. Nah gua tuh pernah pada saat maghrib ya emang lah anak-anak saudara-saudara gua tuh emang laki-laki semua pada bandel semua juga kan. Jadi emang nggak dengerin kata orang tua. Ya. Dan kita tuh sama saudara tuh kucing-kucingan lah. Nah, udah tuh kucing-kucingan bahasa Indonesia. Iya, Ya, main ya lah. kucing-kucingan sih ya, kalau nggak salah. Kucing-kucingan mungkin. Pakai K. Ya kucing-kucingan di daerahnya kebun gitulah, kebun sawah. Pokoknya kan ngaprak lah. Apa itu petak umpet atau gimana? Nah, itu main petak umpet. Wah, emang petak umpet ini di Indonesia tuh terkenal banget ya. Iya. Apalagi disebut pautin sama mistis nih. Nah, di iya, waktu iya. maghrib mah apalagi. Iya. Wah, boleh lanjutin. Ya, jadi gua tuh sama teman kan ngobrol main petak umpet. Waktu jadi teman gua tuh yang jadi ucingna gitunya. Yang jaga tuh teman gua. Nah, gua sama yang lain jadi ada 10 orang tuh. Gua sama yang lain yang teman-teman gua, saudara-saudara gua gitu. Pada ngumpet, sisanya yang 9 tuh, yang satu jaga. Singkat cerita, gua itu ya gua kan ngumpet di semak-semak gitulah. Gua udah ketahuan, sisanya lah ketahuan semua. Sisa satu, si Rian nih. Itu saudara lu atau teman? Saudara. Saudara. Ini gua samarin lah ya namanya. Jadi anggap aja Rian lah namanya. Jadi si Rian ini susah tuh dicari itu. Kemana ngumpetnya gitu kan. Akhirnya singkat cerita kan gua tuh jadi yang 9 orang tuh ikut nyari. Oh, berarti kucing-kucingan lu tuh bukan kucingnya, lu yang ngumpet gitu kan? Iya, yang jaga 1 orang, jadi kan 9 orang yang ngumpet. Akhirnya ketemu semua, yang tinggal satu si Rian ini yang belum gitu. Jadi yang 8 orang udah ketemu, sisa si Rian. Ya. Otomatis jadi 9-an lah ya sama yang jaga. Dan 9 orang itu yang 8 orang itu ya bantuin nyari gitu. Soalnya kan susah juga nyarinya gitu kan. Nah, jadi di dekat rumah saudara gua tuh ada pemakaman juga lah ya. Jadi nggak stasiun lah, udah nggak tahu kok gitu, udah biasa. Nah, gua tuh nyari ke daerah situ. Gua sendiri tuh kan kan gua tuh ya pikirnya yang jaga tuh takut lah, penakut orangnya. Jadi nggak akan mungkin nyari ke sini gitu. Iya, iya. Dan si Rian ini kan jelemana orangnya tuh selengean lah, jadi bisa wae gitu ngumpet didinya, bisa aja Liar gitu ya. Liar banget. Nah, cerita gue ke situ. Nah, gue tuh ngedengar suara anak kecil ya, sepantaran gue lah ya. Seumuran pada waktu itu. Seumuran gue. Teriak gitu lah. Nah, gue tuh aneh. Ya gue tuh udah ngeh itu yang teriak tuh si Rian lah ya. Gue tuh cari sumber-sumber suaranya tuh kagak ada.
Kagak ada. Gue tuh panggil Rian, di mana? Itu mencari si Rian tuh udah berapa lama tuh sebelum pada akhirnya ada teriak? Itu tuh udah sekitar kan maghrib jam 6 lah. Berarti sekitar 30 menit lebih lah. Hampir mau sejam. Hampir mau ke Isya. Nggak keluar lah ya, nggak ke tempat yang sebelumnya itu si Rian. Masih minta dicari mungkin. Nah mungkin. Nah gue tuh mikir si Rian kuat banget gitu kan. Ya ngumpet segitunya gitu kan. Singkat cerita jam 8 belum ketemu juga. Jam 8 malam. Anjir lama juga. Jam 8 malam belum ketemu. Belum ketemu. Dan kita tuh ya kan ngumpul. Akhirnya kita tuh menyimpulkan buat pulang. Karena kita mikirnya ya si Rian tuh mungkin pulang lah ya. Udah sering terjadi juga ya kayak iya. gitu ya. Gue ngalamin ngumpet di rumah. Di rumah tidur aja. Nah ya udahlah. Tapi serentak teman-teman tuh buat ngecek dulu ke rumah si Rian. Ya cerita pas di rumah si Rian tuh ya kagak ada orangnya. Nggak ada. Akhirnya udah coba tanya ke orang tuanya. Udah, malahan gua kan emang dekat kan, orang saudara gua gitu kan, ngobrol-ngobrol. Akhirnya orang tuanya si Rian ngelaporin lah ke RT buat bantu nyariin lah. Nah itu tuh nyariin, gua persingkat aja lah ya. Nah pada ngumpul tuh buat nyariin si Rian. Si Rian tuh diketemuinnya di rumahnya cuma di bawah kolong meja. Dan posisinya tuh si Rian kayak yang gimana ya? Kayak yang linglung lah. Terus pada saat itu yang nemuinnya siapa tuh, orang tuanya atau siapa? Jadi setelah keliling kampung, semua orang tuh sempet ramai juga ya. Semua orang tuh kumpul di rumahnya si Rian. Buat ditanyain lah, ngobrol-ngobrol. Nah waktu nggak sengaja lihat di bawah kolong meja dia tuh lagi tidur gitu, ngeringkuk gitu. Dan pas dikeluarin tuh kayak yang bengong, kaget kayak gitulah, linglung lah ya. Dan itu tuh dia tuh pulihnya setelah seminggu. Ya setelah minggu. Dari hari ketemunya dia jarak seminggu, dan jarak seminggu itu tuh dia tuh setiap malam jam 10 suka kesurupan. Kerasukan gitu. Itu pas di apa ya? Sempat ditanya nggak pas ketemu tuh? Ditanya. Cuman si Rian tuh ya bilangnya, Gus gandeng sieun takut gitu. Oh udah diem lah gitu, takut. Jadi mungkin masih pada saat udah seminggu aja dia ngejelasin detail tuh. Nah udah seminggu baru dia udah mungkin traumanya udah hilang lah ya. Sempat trauma, jadi udah seminggu ya mungkin traumanya udah pulih lah ya. Udah hilang lah ya. Nah dia tuh nyeritain detailnya bahwa dia tuh benar ngumpet di kuburan, dan dia tuh lihat gua lagi nyari. Cuman dia tuh nggak ngedenger teriakan gua. Terus dia tuh teriak-teriak.
tapi nggak bisa kedengeran sama yang nyari mungkin. Kalau gua kan waktu gua kan tadi nyeritain kan, gua ngedenger suara dia. Cuman wujudnya kagak ada. Oh, suaranya doang berarti. Suaranya doang gua ngedengernya. Jis itu sih sumpah itu. Memang sih waktu pada kecil sih. Dan habis itu tuh gua dimarahin. Kan orang tua gua mah di Bandung. Jadi waktu orang tua gua ke Limbangan, karena kasus itu gua dimarahin. Cek aing ge cek nu urang teh. Cek aing ge tong keluar puting. Udah tahu pemali mungkin. Namanya juga anak-anak ya. Ya namanya juga. Tapi anak-anak. kalau secara logika kan kalau misalkan si Rian ini langsung rumah juga kan, harusnya kan tahu lah kalau orang tuanya tuh panik nyariin ya. Nah itu. Gitu. Dan tapi bagi oke bae gombel. Kan. Tapi emang sih benar ya. Soalnya gue juga dengar dari saudara gue nih waktu di Pleret, katanya sama kasusnya seperti kayak gitu. Cuman bedanya ini ketemunya bukan di meja, tapi di atas pohon. Jadi si orangnya tuh ketemu di atas pohon. Dan lebih gilanya ini seminggu setelah Anjir. kejadian itu. Kan kalau Sirian tuh Jadi berapa jam? Iya. Jadi setelah seminggu lah. Jadi dia tuh Polisi udah main ikut nyari ya. Main tak umpat setelah hari main seminggu kemudian baru ketemu. baru ketemu di atas pohon. Katanya dia cerita tuh, ini kata saudara gue ya yang di Pleret. Katanya tuh dia dikasih makan gitu, tapi dikasih makannya tuh nggak tahu lah kayak aneh. Anjir merinding gua sumpah. Gila cok, emang itu waktu pada kecil gue langsung takut banget. Ya mau itu cerita bohong, mau itu cerita benar gitu. Yang paling penting waktu kecil itu gue pasti ikut panik, trauma gitu. Ya iya ikut trauma kan, apalagi. Jadi gak berani. Tapi itu main. lu juga ikut dalam Enggak, itu cerita dari saudara gua tuh waktu di Pleret gitu. Kalau gua sih paling kalau petak umpet gak pernah lebih dari maghrib. Kalau sore-sore itu juga gua pasti ngumpetnya di rumah aja. Emang gua juga pernah di kolong kasur nih sampai ketiduran. Gila. Sampai orang tua nyariin, ternyata di kolong kasur. Tapi lu ada gak kejadian-kejadian ya mungkin kayak gitu waktu kecil gitu? Waktu kecil sih enggak sih, gua nggak banyak hal-hal yang aneh juga. Mungkin karena banyak dengar dari cerita orang aja gitu. Kalau gue sih itu epic sih, soalnya ya lu ada di tempat kejadian dan lu nyari juga. Iya. Mau nggak percaya gimana gitu anjir. Lo tahu sendiri gitu. Gue nyaksiin sendiri, gue ngedenger sendiri malahan teriakannya, tapi orangnya tuh nggak ada. Jadi waktu dia teriak tuh, gue tuh lagi nyari kan. Ini pandangan sudut pandang dari dia ya. Dia tuh lihat gue pas teriak tuh, dia tuh lagi ditarik. Dia tuh lagi ditarik dan posisi pas waktu ditarik tuh, gue tuh nyamperin dia. Gue tuh ada di depan dia, jadi saling hadapan gitu gue sama dia tuh. Tapi gue nggak lihat dia. Cuman suaranya kedenger gitu. Ya mungkin bisa disebut lu sama tempatnya nih, cuman dimensinya yang beda gitu. Kayaknya itu sih. Anjir, iya. Soalnya kan rata-rata dari film atau bisa divisualkan seperti itu juga men. Ya mungkin, cuman dia tuh dibawa masuk ke alam lain. Bisa jadi. Anehnya tuh ya itu sih, gua ngedenger suaranya, cuman gua kagak lihat wujudnya gitu. Terus ada pesan juga men di sini ya. Mau mitos, mau enggak gitu ya, untuk para kawan kumis yang mempunyai anak atau ya nggak baik juga lah ya membiarkan anak-anaknya main main malam hari menjelang maghrib atau menjelang malam lah ya. Soalnya ya bukan dari segi mistis juga ya, takutnya kan diculik lah atau apapun lah tapi yang tidak diinginkan. Kalau gua sih lihat dari pandangan yang sekarang nih, kebanyakan sih anak-anak udah nggak pernah
kalau gue yang lihat ya, nggak tahu sih kawan kumis kalau misalkan di daerahnya masih ada anak-anak yang main permainan tradisional lah ya. Ya mungkin boleh komen lah ya, soalnya ini gue ya di daerah gue ya kagak ada gitu yang main petak umpet, polisi-polisian kagak ada, udah jarang ya. Udah jarang. Jadi sekarang ada HP kan. ada HP dan mungkin ya untuk main pada saat maghrib mungkin udah nggak ada sih nah. Jarang gitu. Kalau waktu zaman kita kan Banyak lah ya. ya Bisa lu dibilang. pikir di rumah ngapain anjir, gabut kan. Sekarang kan rata-rata di rumah main HP, bisa mabar online gitu. Nah betul itu. Terus ini ada sangkut pautannya nggak sih ya kalau si petak umpet ini sama kulit ketincak nih yang tadi cerita Nah bisa jadi gitu. itu Karena lumayan di malam hari lah bisa dibilang. Kayaknya kan itu udah nembus ke pamali ya. ya, tapi gue juga pernah dengar ini ya, dari nenek gua ngejelasin, karena kan gua dari kecil juga udah kritis lah ya pemikirannya ya, maksudnya aneh gitu, maksudnya apa gitu, kok kulit ketincak gitu kan. Ya adalah kepikiran apa tuh? Apa tuh? Nah gua nanya, ya katanya nih ya, itu tuh potongan kulit dari si wewe gombel itu katanya. Oh, katanya gitu. Menurut pendapat dari keluarga gua lah gitu sih, tapi nggak tahu sih Nggak kalau tahu juga ya. Soalnya mungkin ada beberapa versi juga ya, bisa disimpulkan lah sama iya, kalian dan gitu. bolehlah saling sharing gitu di kolom komentar. Yang tahu juga itu mendengarkan cerita yang tadi tuh, ada sangkut pautannya nggak tuh sama kulit ketincak gitu. Itu boleh bisa diperjelaskan lagi lah ya. Ya mungkin kita bisa saling sharing di kolom komentar gitu kan ya. Oh ya, mengingatkan lagi buat kalian yang mau mengirim ceritanya ya, Iya ya. boleh banget di Gmail, dikirim aja langsung biar kita nanti bawakan, kita suarakan Betul. apa yang kalian alami atau siapapun yang Betul, dan ini tuh mengalami hal mistis. gue lihat di Gmail emang ada yang ngirim, ya kita minta maaf lah soalnya gue ini dari tadi juga kan batuk-batuk mulu tuh, jadi Belum bisa dibawain belum ya. bisa dibawain lah gitu. Ya sambil nanti kita bayangkan dulu, kita baca-baca dulu. Biar Nanti- kita rasuki dulu lah. Nanti kita pasti bawain di episode selanjutnya mungkin. Oh iya, Nggak lupa Andri, nih kita nggak lupa bakalan bacain sekarang pertanyaan-pertanyaan, dan di sini ada 3 pertanyaan. Wah. Untuk Kumis Podcast ya. anjir, Mungkin yang ada subscriber Pertama, coba baca Andri. boleh, Dilihat. boleh. Bentar ya. Yang pertama, mungkin nggak ya kalau Kumis Podcast bisa main ke daerah saya untuk explore di daerah Subang. Di daerah Subang. Oh, Wah, itu. anjir. Oh, kita bisa dong, bisa banget ya. Nanti Bisa. insya Allah kita ekspor ke sana, nanti kita kontak-kontak aja buat lebih lanjutnya. Iya betul, boleh. Jangan lupa sambil liliwetan ya. Nah, Biar asik itu tuh juga. asik. Di Subang. Pendekatan. Soalnya eksplor di daerah Subang lumayan juga ya. Siapin aja ganas ngora, guys. Itu dari Agus ya. Agus Subang. Oh, Oke. aku sih, iya benar. Aduh, lupa. Salam buat warga Subang. Salam buat warga Subang. Oke, Oke, ini nih yang yang kedua kedua. Nang, lu bacain Nang. Yang kedua di sini ada, wah ini mistis Tri. Serius Ini buat Bang Andri. Hah? Katanya pernah nggak ngalamin kejadian mistis? Wih, Ditinggalkan mantan pas lagi sayang-sayangnya. anjir. Dari Danu nih. Gak perlu panjang lebar ya. Pernah. Aduh, ini pertanyaannya semakin kesini semakin kesana ya. Iya betul. Aduh. Podcast ini. Ini nih. Ya itu jawaban dari Bang Andri, katanya pernah nggak pakai Nggak pakai panjang-panjang. Panjang-panjang udahlah. Pernah. Dan untuk yang ketiga ini buat gue nih. Oh, boleh. Salam dari Nina. Ini untuk yang ketiga dari Cimahi. Bang Alda udah punya pacar belum? Anjir. Aduh, ini kenapa pertanyaannya gini semua ya? Aduh, hei. Ya mungkin untuk lebih jelasnya
nanti saya akan jawab ya. Dilihat aja guys di IG-nya guys. Oke, mungkin itulah ya. Anjir. Terima kasih ini udah yang aktif kasih pertanyaan gitu di sosmed kita ya. Makasih banyak buat 3 pertanyaan tadi. Itu yang tapi menurut gue sih itu yang paling the best tuh yang nomor 2. Pertanyaan paling the best. Anjir. Emang lu mah anjir sangat suka gitu kalau gua ngomong bukan mengulik tentang mantan tuh lu mah. Enggak men, soalnya gue tahu lah kisah hidup lu. Anjir. Oh iya, best di gua banget. kalau nyeritain ini mah harus ganti sesi podcast aja. Iya, ini harus gitu. So, itu sudah kudu ibu Iya. nawan di mana? Ya, jangan. Udah guys, Kita tetap mistis-mistisan aja. mantan itu sudahlah berlalu. Meskipun katakannya gue lahirin dari karya berarti. Jadi promosi dong. Jadi promosi. Jangan ya, dilarang promosi di Kumis Podcast. Udah. Oh gitu. Cukup. Tapi kalau misalkan ada sponsor masuk gimana Nggak dong? apa-apa. Kan beda, bukan apa ya, sendiri. Oh, Kalau jadi sponsor kan kecuali ada dana masuk kan. Oh iya. Lagi sih. Oke ya. Siap lah. Oke, siap. Oke, makasih banyak ya sekali lagi buat pemirsa Kumis. Kawan Kumis. Ya, kawan kumis. Mungkin kita tutup aja. Oke, mungkin segitu aja ya, No. Segitu aja. Tentang mitos ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang mitos lah ya, sharing-sharing. Dan itulah sepenggal apa ya, mitos atau hal yang selalu terdengar pada Masa kecil. masa kecil gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih ya. Nanti kita akan bahas mitos-mitos yang berada di Indonesia ini ya. Tepatnya ya di adat Sunda lah ya, di Ya. daerah Sunda lah. Ya karena itu yang kita alami lah ya. Yang kita alami. Banyak juga nanti. Banyak juga permainan-permainan. Nah, nantilah kita mau permainan-permainan yang ada sakut pautnya dengan mistis. Nah, itulah nanti kita bahas, oke. Dan Asik juga nih apa ya, lebih ke tradisi ya. Kalian juga boleh tuh kalau yang ngirim ceritamu tentang masa kecilnya yang berhubungan dengan tradisi, boleh banget. boleh banget. Biar nggak monoton juga ya. Dan ya paling seneng tuh ketika kita mengenang masa kecil. Iya, soalnya sambil bernostalgia. Iya, kalau mengenang mantan kan udah Waduh. Itu paling serem sih. Paling mistis itu. udah rudet lah. Itu bukan kulit katincak, itu apa? Tapi hate katincak. Hate katincak ya. Katincak. Kalau mantan tuh. Aduh. Oke, mungkin udahlah. Kita tutup aja ya mungkin episode di hari ini. Betul. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya dengan beberapa kumpulan cerita mistis dan beberapa mitos yang kita akan bahas ya. Nah, betul. Oke, segitu aja. Gua Alda Dan gua Andri. Kita pamit bersama kami di Kumis Podcast. Tunggu di episode berikutnya. Thank you.